Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat beserta keluarganya ya. Oke, tetap semangat ya untuk belajar tematik kembali di pembelajaran ketiga untuk hari ini. Yuk, sudah siap bukunya? Gimana kemarin? Sudah selesai mengerjakan latihan soalnya? Ya. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke pembelajaran ketiga. Ya. Sebelum kita mulai di pembelajaran ketiga, semoga lebih barokah lagi ilmu yang kita dapatkan nanti. Kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran ketiga kali ini kita akan belajar 3 mata pelajaran, yaitu PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia ya. Nah, tujuannya apa kita belajar 3 mata pelajaran tersebut? Tujuannya yang pertama, untuk PPKN kita mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang kedua, menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan membaca teks kita dapat menentukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Dan yang keempat, dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks secara benar. Oke, sekarang kita mulai dari pembelajaran PPKN. Nah, sekarang buka bukunya, bu penanya di halaman 9 ya. Nah, Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Setiap hari Senin ketika kalian kemarin melakukan atau melaksanakan upacara, pasti kita membaca Pancasila ya. Ada 5 sila ya yang terkandung di dalam dasar negara kita ya. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pokok. Nilai-nilai tersebut dijadikan landasan pokok bagi setiap penyelenggaraan tata negara dan kehidupan rakyat Indonesia. Pasti semuanya sudah hafal ya bunyi Pancasila beserta lambang-lambangnya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap silanya. Yang pertama, nilai ketuhanan, yaitu yang terdapat di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, mengandung arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Jadi, nilai ketuhanan di sini memiliki arti bahwa pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain ya, saling menghargai perbedaan agama tersebut ya. Karena negara menjamin setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Itu adalah hubungan dari manusia ke Tuhan. Itu merupakan nilai dari Pancasila sila pertama, yaitu nilai ketuhanan. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Sila kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa setiap manusia wajib diberlakukan sesuai dengan harkat, derajat, dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia harus saling menghargai hak dan kewajiban manusia lainnya ya. Di dalam sila kemanusiaan kita saling memberi bantuan ketika ada musibah. Nah, itu merupakan contoh dari atau perilaku dari sila kedua. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, nilai persatuan Indonesia mengandung nilai saling mengakui dan menghargai keanekaragaman di Indonesia.
Sila ketiga Pancasila juga mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus siap rela berkorban dan membela kehormatan bangsa dan negara. Cinta tanah air ini merupakan nilai persatuan di sila ketiga. Contohnya apa? Perilaku kehidupan sehari-hari di sila ketiga ini. Kita membeli produk-produk dalam negeri, ya, mencintai produk-produk dalam negeri. Itu adalah salah satu contoh nilai yang terkandung di dalam sila ketiga. Yang keempat, nilai kerakyatan, yaitu di dalam sila keempat. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan memiliki makna bahwa di Indonesia menjunjung tinggi demokrasi yang mengedepankan suara rakyat. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nah, sila keempat ini mengedepankan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Nah, kalian pernah melaksanakan atau melaksanakan perilaku di sila keempat. Contohnya ketika pemilihan ketua kelas, ya, pemilihan ketua kelas di kelas, pemilihan sekretaris. Nah, itu kita sudah melaksanakan nilai yang terkandung di dalam sila keempat. Nah, selanjutnya nilai keadilan, yaitu di sila kelima. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa negara Indonesia itu bertujuan menciptakan negara Indonesia yang adil dan makmur, serta adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban antar kewajiban rakyat Indonesia. Nah, sebagai contoh perilaku yang mencerminkan nilai keadilan ini adalah gemar menabung, ya, gemar menabung, menyisihkan uang sakunya. Nah, itu adalah salah satu contoh kita menerapkan nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya. Jadi keragaman di Indonesia banyak sekali, ya. Keragaman di Indonesia itu seperti keragaman suku, budaya, bahasa daerah. Nah, itu merupakan suatu aset negara kita, ya. Jadi keragaman itu terbentuk atau dipengaruhi oleh letak Indonesia, letak atau keadaan Indonesia. Nah, keadaan atau letak geografis Indonesia itu ada dua. Kalian bisa membuka bukunya di halaman 10, ya, di halaman 10. Letak Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu letak secara geografis dan letak secara astronomis, ya. Jadi letak geografis ini nanti mempengaruhi wilayah Indonesia. Nah, bagaimana letak geografis itu? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi, Indonesia itu secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Samudra, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Maaf, saja ulangin lagi. Jadi secara letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, ya. Jika kalian lihat, nah, peta di Indonesia di sini, ya, terlihat, ya, diapit oleh dua benua dan dua samudra. Nah, sekarang letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur. Nah, letak astronomis Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan
dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, apa sih sebenarnya garis lintang itu? Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Ya, garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Jadi, bumi kita kan bulat, dibagi ya, membelah secara melingkar, ada bagian barat dan bagian timur. Nah, itu dinamakan dengan garis lintang. Kalau yang membelah menjadi dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan, itu adalah garis bujurnya. Kalian bisa lihat di buku pena di halaman 11. Nah, itu ya letak geografis Indonesia. Nanti di pembelajaran selanjutnya akan lebih diperluas lagi ya pengaruh-pengaruh dari letak geografis tersebut ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan di kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kemarin di pembelajaran 1 dan 2 kita sudah belajar tentang ide pokok ya, ide pokok. Masih ingat ide pokok? Ide pokok adalah merupakan inti atau dasar permasalahan dari sebuah teks. Nah, selain kalimat utama, kemarin menentukan ide pokok, kita dapat melihatnya pada kalimat utamanya. Nah, selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks juga terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas dibuat untuk mendukung pernyataan yang disampaikan pada kalimat utama. Kalimat penjelas dapat berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang dapat mendukung pernyataan pada kalimat utama. Kalimat penjelas juga disebut sebagai kalimat pendukung ya. Sebagai contohnya kalian bisa membaca teksnya di halaman 12 ya. Di situ ada contoh kalimat penjelasnya mana, kalimat utamanya mana ya. Tuh. Ini adalah kita di pembelajaran ketiga ya. Kalau misalkan ada yang belum paham, bisa wapri ke ustadz atau ustazahnya masing-masing ya. Nah, sekarang karena pembelajaran ini sampai di sini ya, tetap semangat dalam belajarnya, dibuka-buka lagi, jangan lupa ibadahnya juga ya, dan selalu berdoa, mendoakan kedua orang tua kita ya, semoga kita tetap sehat ya. Nah, sekarang kita akhirin pembelajaran hari ini. Nanti kalau misalkan ada tugas nanti akan diinfokan di grup masing-masing ya. Kita akhirin ya pembelajaran hari ini, tetap semangat. Yuk kita akhirin dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bertemu kembali besok dengan materi selanjutnya. Oke, saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.